Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut ini video aksi nyata dengan topik tip untuk membantu peserta didik berpikir kritis dan penyelesaian masalah. Sebelumnya perkenalkan, saya nama Yayat Nur Hidayat. Saya adalah salah seorang guru di SMPN 1 Raja Galuh, Kabupaten Majalengka, Provinsi Jawa Barat. Video ini dibuat untuk melengkapi tugas aksi nyata pelatihan mandiri Semangat Guru 2 pada platform Merdeka Mengajar, yaitu dengan topik tip membantu peserta didik untuk melatih berpikir kritis dan penyelesaian masalah di kelas. 3 tip untuk membuat peserta didik dalam melatih berpikir kritis dan penyelesaian masalah. Tip yang pertama adalah membuat pertanyaan refleksi, ya, membuat pertanyaan refleksi, ya. 3 hal yang penting yang perlu diingat sebelum melakukan pertanyaan refleksi adalah membimbing peserta didik untuk berani berbicara. Jadikan kegiatan ini sebagai rutinitas dan bertahap. Kegiatan refleksi dapat dipraktikkan baik lisan maupun tulisan. Ada 4 hal pertanyaan refleksi. Yang pertama, apa yang baru saja saya pelajari. Yang kedua, apa saja yang sudah saya dimengerti. Yang ketiga, apa saja yang saya belum mengerti. Dan yang terakhir, yang keempat, bagaimana supaya saya dapat dimengerti. Kita bahas satu-satu. Apa yang baru saja saya dipelajari. Berikan kepada peserta didik waktu, ya, untuk mereka berpikir, kemudian menyimpulkan 1 atau 2 buah kalimat. Kemudian, apa saja yang sudah saya dimengerti. Minta kepada peserta didik untuk menyebutkan atau menuliskan potongan informasi yang sudah mereka mengerti dalam pembelajaran di kelas. Kemudian, apa saja yang belum saya mengerti, minta kepada peserta didik untuk menyampaikan informasi-informasi apa saja yang belum mereka mengerti dalam topik pembelajaran ini. Kemudian, yang terakhir, bagaimana supaya saya dimengerti. Hal ini akan memancing peserta didik untuk sadar bahwa ada kondisi ideal yang harus mereka capai dalam pembelajaran. Tip yang kedua adalah membuat penyelesaian masalah, atau kita kenal dengan istilah problem solving, ya. Membuat penyelesaian masalah dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, merumuskan masalah. Kemudian kedua, menggagas alternatif solusi. Ketiga, menimbang alternatif solusi. Yang keempat, mengimplementasikan solusi. Dan kelima, mengevaluasi solusi. Bagaimana peran berpikir kritis dalam penyelesaian masalah? Kita bahas satu-satu. Yang pertama adalah dalam membuat rumusan masalah. Berpikir kritis untuk mengidentifikasikan suatu kondisi ideal dan kondisi nyata dan selisih keduanya. Kemudian berpikir kritis akan membuat berbagai kemungkinan rumusan sebuah masalah. Kemudian menggagas alternatif solusi pemecahan masalah. Di sini peran berpikir kritis hampir tidak ada, karena berpikir kritis di sini justru akan menghambat kumpulkan semua gagasan seaneh dan sekonyol apapun tanpa sortiran. Menimbang alternatif solusi, berpikir kritis akan memandu dalam menentukan kriteria objektif dalam menimbang alternatif solusi yang efektif dan efisien agar tidak terjebak dalam memilih solusi hanya karena solusi tersebut sudah menjadi kesukaan atau favorit dari awal. Mengimplementasikan solusi. Berpikir kritis berperan terbesar dalam mengerem proses berpikir kita supaya tidak terburu-buru dalam mengimplementasikan solusi, sehingga memberi kesempatan otak kita untuk menemukan solusi yang lain yang lebih efektif. Mengevaluasi solusi. Berpikir kritis akan berperan dalam membuat kriteria keberhasilan, apakah sudah berhasil secara total, apa perlu diulang, sampai apa yang perlu diperbaiki. Kita akan menilai keberhasilan kita secara objektif. Tips yang ketiga, yaitu disiplin dalam berpikir kritis. Disiplin dalam berpikir kritis ini cukup penting sekali dalam penyelesaian berbagai masalah. Disiplin berpikir kritis ini dalam menerima informasi, yang pertama peran-peran berefleksi, terbuka terhadap sudut pandang lain, cari fakta dan bukti pendukung, antisipasi berbagai dampak, dan bertanggung jawab terhadap keputusan yang diambil dalam pengambilan solusi.
Jika proses kita menghayati informasi yang diperoleh didampingi oleh berpikir kritis, kita akan terhindar dari dan meneruskan informasi yang keliru sehingga kita bisa menunjukkan tanggung jawab dengan memberikan atau meneruskan informasi-informasi yang baik. Demikian video aksi nyata semangat guru 2 kompetensi non-teknis pendukung implementasi kurikulum merdeka. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.